Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya di Jemari Tutorial. Kali ini kita akan belajar kesalahan-kesalahan seputar taharah atau bersuci. Pertama, was-was dalam bersuci. Ada yang berwudu berulang-ulang karena merasa ada angin yang keluar dari dubur. Ada juga yang berwudu sangat lama, butuh waktu puluhan menit karena merasa ada anggota wudu yang masih kering. Ada juga yang mandi besar berulang-ulang sehingga butuh waktu hampir 1 jam karena merasa niat belum hadir secara sempurna. Ada yang dihantui dengan perasaan salatnya tidak sah karena merasa ada najis yang belum hilang secara sempurna walau sudah dicuci. Ada juga yang buang air kecil sangat lama karena merasa belum tuntas. Sungguh kasihan saudara kita seperti ini. Untuk menghindari menghadirkan satu ibadah saja, dia harus bersusah payah seperti itu. Padahal agama ini mudah. Nah, gimana sih cara mengobatinya? Cara untuk mengobatinya yang pertama, tidak mempedulikannya. Ketika pikiran itu datang atau was-was itu datang, maka abaikan saja. Kemudian yang kedua, berpikir sebaliknya. Ketika kita merasa was-was, ini belum suci, nah jadi kalau kita merasa memang udah suci, langsung balik aja pikirannya, udah suci, udah nggak usah berpikir yang bukan-bukan lagi, atau terus berlatih dengan sabar. Jadi hari ini masih sedikit was-was, nanti hilang sedikit demi sedikit. Yang penting terus diusahakan untuk tidak was-was lagi. Yang terakhir, banyak berlindung kepada Allah dari godaan setan, karena was-was itu penyakit yang datang dari bisikan syaitan. Kemudian yang kedua, boros dalam penggunaan air. Di antara petunjuk Rasulullah SAW yang banyak dilupakan adalah hemat dalam penggunaan air, baik ketika berwudu ataupun mandi janabah. Maksudnya di sini ialah lakukanlah wudu dengan sesempurna mungkin dengan sehemat-hematnya air gitu ya. Jadi bukan juga maksud di sini boros air tidak meniga-niga kalikan, bukan ya, tapi tetap dilakukan, diambil semua sunnahnya, tapi seminimum mungkin penggunaan air yang digunakan. Ketiga, tidak perhatian terhadap kesempurnaan wudhu. Di antara kesalahan yang sering terjadi dalam taharah adalah seseorang tidak perhatian terhadap kesempurnaan wudhunya. Mereka tidak meratakan air pada anggota wudhu sehingga ada sebagian anggota wudhu yang tidak terkena air. Perkara semacam ini bukanlah hal sepele. Rasulullah SAW pernah mengancam orang yang tidak perhatian terhadap kesempurnaan wudhu. Nah, jadi misalkan kayak kita membasuh tangan sampai siku ya. Jadi daripada maka dilebihkan saja di atas siku sedikit ya. Dikhawatirkan nanti lengannya itu tidak terbasuh sampai siku di bagian belakang. Ataupun ketika mengusap kaki ya, membasuh kaki ya, jangan sampai mata kaki tidak tersentuh air tapi malah hanya sampai di bawah mata kaki ya. Keempat, wanita berwudu dengan menyingkap aurat di tempat terbuka. Di antara kewajiban yang harus diperhatikan oleh wanita muslimah adalah berhijab dari pandangan laki-laki yang bukan mahram dan tidak boleh sedikit pun menyingkap tubuhnya. Karena wanita adalah aurat. Sungguh dahulu para wanita dari kalangan sahabat sangat antusias menjaga aurat mereka. Nah, ini bukan hal yang tabu, yang baru ya teman-teman ya. Karena banyak sekali kita lihat para wanita-wanita yang atau perempuan yang menyepelekan hal ini gitu ya, menyepelekan seperti
karena kamar mandi atau tempat wudhunya itu agak berdekatan, malah agak terbuka, jadi merasa sepele atau merasa tidak penting ya, tidak memperhatikan keadaan tersebut. Padahal atau bahkan ada yang misalkan seorang wanita yang sholatnya di masjid ya, setelah berwudhu itu kan lengannya udah diangkat ya bajunya, tapi nggak langsung diturunin, malah langsung berjalan memasuki masjid, padahal di situ semua mata terbuka di ruang terbuka dan auratnya terlihat dengan sangat jelas di muka umum. Maka yuk di wanita perhatikan lagi auratnya di tempat terbuka. Yang kelima, kurang perhatian terhadap masalah bersuci setelah buang air. Nah, ini paling fatal ya. Kesalahan yang sering terjadi juga adalah karena kurangnya perhatian terhadap air kencing. Tidak sempurna dalam membersihkan sisa-sisa kencing atau tidak berhati-hati dari percikannya yang mengenai badan dan pakaian. Padahal air kencing adalah najis dan seseorang yang menyucikan dirinya dari benda najis demi sahnya salat yang ia kerjakan ya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW banyak memperingatkan umatnya dari masalah najisnya air kencing. Beliau SAW bersabda, "Tanazzahu minal bauli fa inna ammata azabil qabri min." Bersihkan diri kalian dari air kencing karena kebanyakan sisa kubur berasal darinya. Nah, jadi misalkan seperti ketika ketika kencing di kloset duduk ya. Nah, itu entah percikannya kuat ataupun tidak ya, itu dikhawatirkan akan ada percikan-percikan yang memantul ke atas atau ke bagian tubuh. Maksudnya ketika kita melakukan sedang kencing ya, dikhawatirkan ada yang memantul ke betis ataupun di atas mata kaki yang nantinya kita lupa atau kita tidak ikut menyucikannya, ataupun pakaian yang kurang disingkap ya, pakaian yang kurang disingkap sehingga juga ikut terkena pantulan air kencing, ataupun tidak berdeham ya, sehingga mengeluarkan sehabis-habisnya gitu ya. Jadi setelah kencing dan bersuci kemudian seperti ada yang keluar. Nah, padahal itu sisa dari air kencing itu sendiri. Dan itu juga sangat-sangat harus diperhatikan dalam keadaan bersuci ya. Oke teman-teman, ini aja 5 kesalahan yang mungkin ya kurang perhatian atau dianggap sepele tapi sangat menentukan dalam sah dan tidaknya sholat kita, sah dan tidaknya kalau misalnya dalam pekerjaan umroh atau haji ya, misalnya kayak tawaf ya. Nah, karena dia kan harus dalam keadaan bersuci, otomatis sebelum bersuci itu dengan berwudu. Nah, kalau ada yang mau ditambahin lagi, boleh yuk ikut komentar di kolom komentar. Jangan lupa like. Assalamualaikum.